Sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak banjir rob. Sepanjang 2025, sudah 165 PMI ditunda keberangkatan ke Kamboja. Selamat sore, selengkapnya pada Serekit News hari ini edisi hari Kamis 22 Januari 2026. Bersama saya, Arul Fikri Haikal, kini kita ikuti informasi yang pertama. Kami awali Serekit News dengan informasi seputar banjir rob. Banjir rob atau air pasang laut melanda kota Pontianak. Banjir kali ini lebih tinggi dan mengakibatkan pemukiman warga tergenang banjir, serta mengakibatkan arus lalu lintas menjadi macet, dan banyak kendaraan yang mogok. Banjir rob yang terjadi di kota Pontianak akibat pasang air laut sangat tinggi dibandingkan beberapa hari lalu. Bahkan beberapa ruas jalan di kota Pontianak seperti di Jalan Tanjung Pura depan Ramayana, Jalan Gajah Mada, serta Jalan Penjara depan Rumah Sakit Antonius relatif tinggi. Selain mengakibatkan arus lalu lintas terhambat, kondisi banjir rob ini juga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang kebetulan melintas menjadi mogok. Pantauan di lapangan, banjir juga mengakibatkan aktivitas belanja di Pasar Sudirman, Pasar Kapuas Besar juga terganggu karena beberapa kawasan terendam air. Sementara itu, pemukiman warga di kota Pontianak seperti di pinggiran Sungai Kapuas, Jeruju, Sungai Jawi, Tanjung Raya, dan Imam Bonjol juga mengalami banjir, dan tingginya air laut mengakibatkan rumah warga terendam. Namun anak-anak malah riang gembira bermain air walaupun rumah mereka terendam banjir seperti layaknya berenang gratis. Beberapa warga mengungkapkan banjir kali ini sangat tinggi dan seperti tahun 2010 lalu. Imigrasi kelas 2 TPI Ntkong sudah tunda 165 warga negara Indonesia ke Kamboja, diduga kuat CPMI non-prosedural. Cegah TPPO Imigrasi perkuat pemeriksaan dokumen di PLBN Ntkong. Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Ntkong memaksimalkan pemeriksaan di pintu keberangkatan pos lintas batas negara Ntkong. Asisten Supervisor Kandim kelas 2 TPI Ntkong Tan Wafi menegaskan imigrasi serius menyikapi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berdasarkan data dari Januari hingga Desember 2025, sudah 165 orang WNI yang berniat kerja di luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen semestinya. Disampaikan Tan Wafi sebagian besar tujuan ke Sarawak dan ada juga yang tujuan Kamboja serta Myanmar. Diakui Asisten Supervisor Kandim kelas 2 TPI Ntkong, Tan Wafi banyak modus yang digunakan untuk mengirim CPMI serta non-prosedural. Karena itu, pintu resmi khususnya PLBN Ntkong meningkatkan pemeriksaan dokumen jika ada kecurigaan yang bersangkutan CPMI. Maka akan dilakukan penolakan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Asisten Supervisor Kandim kelas 2 TPI Ntkong Tan Wafi menyampaikan ketat pemeriksaan di PLBN jalur tidak resmi menjadi pilihan CPMI untuk ke Malaysia. Imigrasi bersama instansi terkait juga perkuat pengamanan di jalur tradisional. Kabupaten Kuburaya kini memiliki wajah baru melalui kehadiran Bundaran Gaforaya dan Tugu Benteng Mangrove. Untuk mengetahui lebih dekat, kita akan bergabung dengan reporter kami, Rizky Alfarezi, yang sudah berada langsung di kawasan Bundaran Gaforaya. Pemirsa, saya Rizky Alfarezi melaporkan langsung dari Bundaran Gaforaya, Kabupaten Kuburaya, tepatnya di kawasan Tugu Benteng Mangrove, yang kini menjadi salah satu landmark terbaru daerah ini. Tugu Benteng Mangrove dan Bundaran Gaforaya resmi diresmikan pada malam pergantian tahun 31 Desember 2025 sebagai penutup pembangunan Kabupaten Kuburaya sepanjang tahun 2025. Pembangunan dua ikon baru ini menarik perhatian publik karena tidak menggunakan anggaran maupun pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Seluruh pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar 4,8 miliar rupiah. Berasal dari kontribusi dan kerjasama para pelaku usaha di wilayah Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah
daerah, dan dunia usaha. Sekaligus menjadi contoh pembangunan yang mendorong partisipasi pihak swasta tanpa membebani keuangan negara dan daerah. Tugu Benteng Mangrove dibangun sebagai simbol kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove. Sementara itu, Bundaran Gapura diharapkan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial dan rekreasi. Pemirsa, kehadiran Tugu Benteng Mangrove dan Bundaran Gapura diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat Kuburaya. Dari Bundaran Gapura, Kabupaten Kuburaya, saya Rizky Alfarizi melaporkan kembali ke studio. Kabar aktual lainnya masih akan kami hadirkan, di antaranya Tanjung Api selain kawasan konservasi juga untuk tujuan wisata. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tanjung Api, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas selain sebagai kawasan konservasi juga diperuntukkan tujuan wisata alam dan edukasi. Para pengelola kawasan masih secara swadaya untuk terus melaksanakan upaya penyelamatan satu sisi. Perhatian ekonomi juga penting diperhatikan pada sisi yang lain. Tanjung Api, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas selain sebagai kawasan konservasi juga diperuntukkan tujuan wisata alam dan edukasi. Para pengelola kawasan masih secara swadaya untuk terus melaksanakan upaya penyelamatan satu sisi. Perhatian ekonomi juga penting diperhatikan pada sisi yang lain. Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri menanggapi aspirasi para pengelola atau anggota Pokmas Wakambau Borneo maupun Pokdarwis Tanjung Api. Mereka meminta adanya pengaturan yang lebih longgar terhadap giat penyelamatan satu sisi. Pada sisi yang lain juga perlu tambahan penghasilan selain untuk biaya operasional. Sejatinya kawasan konservasi alam tidak bisa untuk wisata umum, namun karena para penjaga juga dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Perlu perhatian untuk kesejahteraan mereka. Terkait hal ini, anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Al-Qadri mengatakan perlunya sinergi bersama semua pihak terkait dalam upaya mencari solusi. Menetapkan regulasi sebagai payung hukum terhadap kegiatan wisata dan ekonomi. Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Al-Qadri menambahkan pihaknya tidak secara langsung berwenang dalam upaya merespon aspirasi terkait masalah pengelolaan, karena terdapat komisi yang berwenang. Karenanya mesti duduk satu meja, mencarikan solusi bersama demi upaya penyelamatan lingkungan dan memerhatikan kesejahteraan para petugasnya. Informasi tadi mengakhiri Serengeti News. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan saya Arul Fikri Haikal. Sampai jumpa.